kasih Bapa, pagi hari ini kami sudah ada dalam ibadah kami. Kami percaya Engkau sudah hadir bersama kami. Kami belajar firman Tuhan. Berkati firman-Mu bagi kami semua. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan firman-Mu. Ya Tuhan, kami sangat rindu semua umat-Mu diberkati. Firman ini sungguh-sungguh hari ini kami renungkan, kami mengerti, dan kami akan mempraktekkan dalam hidup kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita hari ini kembali belajar lagi firman Tuhan. Kita lihat Kolose pasal yang pertama. Dan hari ini saya ingin kita belajar sebuah topik yang saya bagi, Injil yang berbuah. Injil itu berbuah, saudara-saudara ya. Injil itu berbuah. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai seterusnya, nanti kita baca ayat yang ke-14. Kita baca perlahan-lahan, saya baca yang ganjil, saudara-saudara baca ayat yang genap. Kita baca bersaut-sautan, responsoria. Sudah semuanya? Oke, Kolose pasal 1 ayat 3 sampai yang ke selanjutnya 14 ya. Saya baca, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Garis bawahi, selalu mengucap syukur kepada Allah. Garis bawahi. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi setiap kali kami berdoa untuk kamu. Berarti Paulus di sini ada surat ini mendoakan jemaat Tuhan di Kolose. Ayat yang keempat, 2, 3 ya. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. 6. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Mari sama-sama, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Injil itu berbuah. Demikian topik yang hari ini saya mau bagikan. Pada waktu Paulus menyampaikan suratnya ini, dia mulai dengan mengucap syukur kepada Allah. Dan dia selalu berdoa, mengatakan bahwa dia setiap kali berdoa untuk jemaat itu di Kolose.
membuat dia mengingat, bersyukur akan jemaat ini? Yang menariknya adalah dia berkata bahwa Injil yang dulu pernah diterima oleh jemaat itu, di mana Paulus memberitakan itu, kemudian katanya sudah berbuah. Kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus dan juga tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Dan Paulus berkata, Injil itu sudah berbuah. Bagaimana dia mendengar tentang iman daripada jemaat itu? Seharusnya saudara-saudara, Injil ketika disampaikan dan kita terima, maka harusnya Injil yang kita terima itu berbuah dalam hidup kita. Tapi coba Anda melihat, acap kali jemaat atau orang-orang Kristen, orang percaya yang katanya sudah mendengar berita Injil itu, ternyata saudara-saudaraku banyak yang berbuah tapi busuk atau tidak berbuah sama sekali. Dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang itu, saudara-saudaraku. Anda bisa lihat, bisa dengar kembali halaman Facebook, di YouTube, di mana sudah diupload akan hal itu. Bahwa sesungguhnya ada begitu banyak orang tidak berbuah atau buahnya jelek, busuk, tidak bisa dimakan, tidak bisa dinikmatin orang buah itu. Tetapi Paulus melihat jemaat Kolose itu beda. Dia mendengar saja, wah iman mereka tumbuh. Bagaimana mereka mengasihi semua orang kudusnya. Itu begitu luar biasa. Dan dia berkata, kamu dahulu sudah dengar firman kebenaran yaitu Injil. Dan Injil itu sudah sampai kepada kamu. Ayat yang ke-6 bilang, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Waduh, luar biasa sekali. Karena dia mendengar bagaimana kasih karunia Tuhan dinyatakan. Dipraktekkanlah Injil itu juga dalam jemaat itu. Injil itu apa? Kita harus tahu Injil itu apa. Markus 1 ayat 1 berkata, inilah permulaan Injil, yaitu tentang Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi Injil itu beritanya adalah tentang Yesus yang adalah anak Allah. Yesus yang dari surganya turun menjadi manusia. Lalu dia menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kemudian dia naik kembali ke surga. Bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Dan suatu hari kelak nanti dia akan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Pemberitaan Injil yang luar biasa itu membuat jemaat ini tumbuh. Mereka punya pengharapan akan Yesus. Dalam penderitaan kesusahannya, mereka percaya bahwa Yesus yang datangnya dari sorga akan datang pula suatu hari kelak menjemput umatnya. Itu sebuah pengharapan yang tidak ada habis-habisnya. Terus menerus dalam hidup mereka. Saudara-saudara, bagaimana sebenarnya kalau begitu Injil yang disampaikan bisa berbuah? Itu yang hari ini kita mau lihat. Saudara dan saya mendengar berita Injil. Nias ini udah ratusan tahun begitu. Dan Injil itu harusnya yang didengar oleh setiap orang itu harusnya sudah berbuah kepada semua orang. Tapi Anda dan saya lah yang tahu sampai hari ini bagaimana buahnya. Anda dan saya juga lah yang tahu bagaimana dan sampai mana buah itu bisa dinikmati oleh semua orang. Yang sangat menariknya dalam, kalau kita melihat di dalam daerah-daerah yang namanya kantong-kantong Kristen. Ya, kalau utara Sangerta Laut, Rote, Papua, Nias. Anda melihat setiap kantong-kantong Kristen. Anda bisa perhatikan bagaimana karakter hidupnya.
Bagaimana mereka melakukan atau menjalankan kehidupannya. Anda bisa lihat berbuah atau tidak. Sangat menyedihkan kadangkala kantong-kantong Kristen itu pula lah yang sumber masalah. Saudaraku, Injil harus berbuah disampaikan di situ. Daerahmu, kampungmu yang Kristen ratusan tahun, pertanyaannya, sudahkah Anda lihat perubahan di daerah itu? Justru kemiskinan, kemabukan, pesta pora, iri hati, kebencian, dendam, di situ semuanya. Bagaimana mau berbicara tentang berbuah itu kalau kita lihat seperti itu? Maka hari ini saya minta pada Anda, bagaimanakah kita hari ini yang jemaat yang sudah mendengar Injil itu ratusan tahun? Apakah berbuah dalam dirimu atau tidak? Mari kita koreksi diri kita, mari kita camkan hari ini. Introspeksi diri kita sampai sejauh mana Injil itu berbuah dalam hidup saudara. Lalu dikatakan lagi, waktu Paulus mendengar tidak berhenti-henti dia berdoa. Ayat 9, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi rupa-rupanya ada satu hal yang harus dimengerti oleh umat Tuhan. Ketika pemberitaan Injil itu dia tangkap, bahwa dia itu sudah menjadi anak Tuhan, diampuni dosanya. Dia menjadi orang yang benar-benar menyadari, mengerti dengan benar. Maka Injil itu akan berbuah, dia akan melakukan banyak hal. Kalau begitu, kenapa pemberitaan Injil di satu tempat, Injil itu seperti tidak berbuah? Jawabannya karena orang yang mendengar tidak memiliki pengertian yang benar. Satu, mengapa? Karena orang yang tidak memiliki pengertian yang benar. Mereka mengambil pengertian yang menurut mereka yang benar, bukan menurut firman yang benar. Mereka mengambil selalu pola pikir dalam hidupnya yang selalu mengatakan ini harus dilakukan. Kenapa? Ya karena menurut saya memang harus begini. Mengapa? Ya karena memang ini yang benar menurut saya. Karena dia sudah begitu maka ini harus kulakukan. Kenapa begitu? Ya memang udah dari sononya. Memang udah begitu kami di sini. Udah begitu kami di kampung ini memang. Ya udah begitu memang. Dan ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ya berarti kami tidak sama dengan orang kampung ini. Dia lebih suka sama dengan orang kampung, sama dengan orang di kota, sama dengan di masyarakatnya, di sekelilingnya. Dia lebih suka sama dengan sekelilingnya itu daripada sama dengan Kristus. Pantas tidak melakukan buah. Pantas saudara-saudara tidak ada buahnya. Cara berpikirnya bukan dengan pengertian yang benar, tapi dengan pengertiannya sendiri yang dipaksakannya bahwa itu jadi benar. Contoh, kalau Anda misalnya disakitin orang, apa yang Anda lakukan? Menurut adat istiadat kami di sini, itu harus dihancurkan otaknya itu. Contoh seperti itu. Kami di sini, atau kami yang ada di sini, atau kami di keluarga Batak ini, kami ini yang begini. Anda mengandalkan, Anda meninggikan budaya adat Anda. Lebih tinggi apa kata adat daripada kata Tuhan. Lebih tinggi kata falsafah hidup di sekeliling Anda, di rumah Anda, di daerah Anda, kesukuan Anda, daripada kata Tuhan. Itu berarti tidak punya pengertian yang benar. Harusnya Anda dan saya menerima hikmat pengertian yang benar. Saudara-saudaraku, itu sebabnya Paulus berdoa, dia bilang, kami meminta supaya kamu menerima itu.
hikmat pengertian yang benar. Begitu Injil disampaikan, maka hidupmu dan saya harus disesuaikan menurut Injil. Bukan disesuaikan menurut kata dunia. Bukan disesuaikan menurut apa kata orang. Kalau Anda, dengarkan saya, kalau Anda tidak punya apa-apa, Anda belumlah menjadi orang yang punya pangkat yang tinggi, katakan begitu. Anda menjadi orang yang biasa, sama dengan yang lain. Pertanyaannya, apakah Anda merasa berharga atau tidak? Orang yang tidak punya pengertian yang benar, dia akan berkata, aku tidak berharga. Kenapa? Karena aku belum jadi kaya. Kenapa? Karena aku belum punya ini, belum punya itu, belum punya ini. Lalu apa? Gak usah aku sungguh-sungguhlah melayani. Karena apa? Karena aku ini nanti di apa kata orang. Aku ini belum menjadi pejabat. Aku ini belum menjadi PNS. Aku ini belum menjadi begini. Akhirnya pengertian itu yang masuk. Makanya dia tidak melayani. Begitu dia tidak melayani, bagaimana dia berbuah? Cara berpikirnya belum benar. Harusnya kita berkata bahwa saya berharga. Mengapa? Karena Injil sudah kuterima. Yesus ada dalam hidupku. Aku sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Aku menjadi anaknya dan itu lebih dari segalanya. Itu pengertian yang benar. Tapi kan kita enggak. Coba, betapa banyaknya pengertian-pengertian yang salah dalam hidup ini. Coba perhatikan baik-baik. Coba Anda renungkan baik-baik. Betapa banyaknya. Mengapa seperti itu? Karena kita tidak mau menselaraskan diri kita dengan Injil yang benar itu. Injil yang sesungguhnya. Firman Allah, dengar baik, adalah sebuah panduan bagi kita. Semua kita percaya. Amin saudara. Tapi kenapa firman Tuhan malas kita baca? Sebagai contoh, kenapa malas? Karena kita berpikir bahwa firman itu adalah seperti hakim yang lalim bagi kita. Sehingga kita tidak mau merenungkannya. Coba kalau engkau berpikir bahwa firman Allah itu adalah sesuatu senjata dalam hidupku, adalah kekuatanku yang luar biasa yang akan memampukan aku kalau aku renungkan. Itu pasti Anda akan berbeda. Cara Anda berpikir itu menentukan bagaimana Anda memperlakukan firman itu dalam hidup saudara. Anda selalu berkata, gak ada gunanya, malas. Itulah jadinya. Mengapa Anda misalnya tidak doa pagi bersama? Kita lewat Zoom jam 5 pagi itu selalu misalnya begitu ya. Ada mungkin berkata, apalah gunanya. Sama aja yang berdoa, apalah lewat Zoom, gak ada gunanya. Nah, cara berpikir Anda begitu. Bagi orang yang rindu, dia dapat penguatan dalam doa itu. Kalau dia ikut, dia mendapatkan kekuatan ekstra dari Tuhan. Ketika dia berdoa, maka dia akan lakukan itu. Cara pandangmu menentukan apa yang akan kau lakukan. Dan cara pandangmu itu akan menentukan kau berbuah atau tidak. Injil yang sudah kau terima awalnya, kau bersuka cita, bergembira. Yes, aku diselamatkan. Ada Yesus di dalamku. Yes, sudah bagus. Tapi kemudian setelah perjalanan hidup tidak berbuah, maka ada sesuatu yang salah yang harus kau rubah. Yang menurut ayat ini pengertianmu harus dirubah. Jangan sesuaikan pola pikirmu dengan pola pikir dunia ini. Kalau di tempat pekerjaan kita, kantor misalnya, apa kata dunia, apa kata orang di kantor. Jangan ikuti dengan polanya di situ. Itulah yang membuat kita tidak berbuah. Injil yang kita terima tidak berbuah. Selanjutnya apa yang membuat Injil tidak berbuah dalam hidup kita? Kalau yang pertama kita pengertian kita dengan pengertian kita sendiri. Tapi yang kedua, yaitu karena kita tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Kita tidak mau. Kita merasa bahwa tidak perlu. Atau merasa itu terlalu menyakitkan. Kalau saya praktik firman Tuhan terlalu menyakitkan. Bagaimana? Bagaimana kamu dalam hidupmu? Oh iya, kalau kamu dibimbing sama Pak Bangun aja.
Wah tuh pasti kau apa nanti. Kau dapat doa, didoakan. Hanya mau didoakan saja. Seolah-olah saya ini jadi kayak pendeta sakti begitu. Mau didoakan nanti kau didoakan. Luar biasa gereja itu. Apalagi Bapak itu doakan nanti. Pokoknya nanti. Kadang-kadang Bapak itu kalau doakan nanti dia tahu apa yang masalahmu. Dia kalau begini. Datang. Bagus doakan. Tapi begitu diajak. Ini praktek firman. Enggak mau. Begitu enggak mau gimana? Pergi. Kalau buat saya begitu ya. Terserahmu lah saya pikir. Bodoh wae. Emangnya gue pikirin. Bahasa Bataknya agak kasar saya bikin. Mate maho. Habis. Aku pikirin lagi. Karena diajak. Ini firman. Ayo kita praktek. Supaya engkau berbuah. Supaya engkau kuat. Supaya engkau menjadi orang yang mampu mengalahkan semua godaan dan kesusahan hidupmu. Penderitaan akan terus datang. Tapi gak mau. Coba, kenapa ada orang yang malas ke komsel? Kenapa ada orang malas kalau ke ibadah kelompok-kelompok gitu? Kenapa? Cara berpikirnya. Ada yang bilang, ngapain situ? Nanti orang tuh dosaku aja nanti dikorek-koreknya. Nah coba, dosa apa yang dikorek-korek? Emang itu kan korek-korek paret? Gimana? Bukan Waktu engkau dengar firman, hatimu menjadi lembut. Doa bersama, hatimu menjadi terbuka. Sehingga kau cerita. Waktu kau menceritakan, waktu engkau jujur apa adanya, di situ kasih karunia Tuhan turun atasmu. Dan engkau dibebaskan. Karena barang siapa yang mengakui dosanya katanya. Dan meninggalkannya, ia akan disayangi. Kata kitab Amsal begitu. Engkau akan mengalami sukacita. Tapi kadang-kadang kita tidak mau. Kata berpikir tidak perlu. Aku kan tidak buat dosa. Aku kan tidak buat jahat. Apa sih? Sel group itu, kelompok kecil itu hanya untuk orang-orang berbuat dosa itu. Kalau aku enggak. Ya Allah. Masya Allah. Cara berpikirmu lagi. Saudara-saudara, Anda dan saya perlu berubah. Sebagai contoh saya bilang tadi. Kalau Anda baca firman Tuhan. Anda anggap firman Tuhan itu hanya sebatas lembaran biasa yang perlu dibaca kayak cerita histori saja begitu ya. Kisah hidupnya Yesus. Hanya itu yang kau anggap. Ya makanya kau merasa bahwa sudah tahu. Karena bilang contoh. Bicara tentang contoh nih. Yesus membangkitkan Lazarus. Udah tahu aku itu. Ya kan? Betul kan? Zakheus orang pendek naik ke atas pohon. Dan Yesus bilang, udah tahu aku cerita itu. Kan begitu kan? Udah tahu semuanya. Tapi apa dibalik kisah cerita itu? Kenapa begitu? Renungkan. Itu kok nggak tahu. Apa maksudnya? Bahwa ada seorang pemungut cukai bernama Zakheus. Si orang pendek. Kepala loh. Kepala pemungut cukai. Kepala perpajakan kalau kita sekarang. Tapi masih rindu. Tapi karena badannya pendek. Naik dia di atas pohon. Dia naik tuh menemui. Itu rindu. Kepala perpajakan. Kepala Pak. Kepala perpajakan saja rindu mencari Tuhan. Apalagi kau. Itu maksudnya. Ini enggak. Jangankan kepala. Ekor dengkul masih pun. Di bawah bukan kepala. Di dengkul. Enggak juga cari Tuhan. Makanya bingung. Udah susah. Udah miskin kita. Mukanya pun pas-pasan. Enggak cari Tuhan pun lagi. Alah mah. Bencana alam lah itu. Ambil dari semua perenungan. Kalau kita teliti dengan baik dan ambil dengan perenungan yang benar. Itu akan menguatkan kita. Itu yang perlu. Tapi kalau kau selalu merasa Alkitab ini hanya cerita saja. Musa di Gunung Sinai, begini, udah tahu aku. Di Gunung Sinai dia kan, naik di atas apa dia kan, gunung 40 dia kan, terus ada Tuhan, ada 2 loh batu kan, udah tahu aku. Ya udah tahu semua. Oh Tuhan. Tapi coba disuruh buka Alkitab, bingung. Mari kita buka kitab Zakaria. Zakaria, Hezo Zakaria bah. Zakaria. Ladei.
Zakaria Jebua so, Bapak Talugu katanya. Nah itu kan. Zakaria. Kadang-kadang saya, ada banyak orang yang merasa sudah tahu. Apapun sudah tahu. Padahal sebenarnya tidak bertumbuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kita semua sadar. Harus dengan memiliki pengertian yang benar. Lalu kemudian kita praktekkan firman Tuhan. Maka kita akan berbuah. Amin, saudara-saudaraku. Di ayat yang pertama tadi, di ayat yang ketiga tadi, pembacaan kita yang pertama tadi bilang, aku mengucap syukur setiap kali juga aku berdoa untuk kamu. Ya, aku mendengar iman dan kasihmu terhadap orang kudus. Kasihmu terhadap orang kudus itu artinya praktek. Dia praktekkan firman Tuhan. Maka dia berbuah, Injil yang dia terima itu berbuah dalam hidupnya. Ayo, mari kita praktekkan saudara-saudaraku. Amin saudara-saudara. Ayat yang ke-10, masih ayat 10 tadi, lihat. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Menanggung segala sesuatu. Penderitaan ini pasti. Karena Paulus ngalamin itu. Menanggung dengan sabar dan tekun. Itu berarti dia mulai belajar praktekkan firman Tuhan. Apa kata firman dalam penderitaan yang dialaminya itu. Bahwa waktu dia sangat lemah, disitulah dia menjadi kuat karena Tuhan. Dia tanggung segala sesuatu dengan tekun. Tekun itu artinya dia tidak beralih ke sana kemana. Tekun saja dia pada jalurnya dalam sabar lagi. Ada sebuah rahasia. Ada sebuah hamba Tuhan dulu. Rahasia untuk hidup. Menjalani hidup. Apa rahasianya? Sabarlah dalam kesesakan. Ya kan? Sabar. Tetaplah berdoa. Berdoa. Dan kita bertekun. Jangan jadi orang yang tidak bertekun. Sabarlah. Ayo. Tekun, tekun. Tekun. Dalam menanggung segala sesuatu tetap tekun. Dengan tekun Anda dikuatkan. Dikuatkan oleh Tuhan. Dikuatkan terus. Tekun saja. Sabar gitu. Terus saja, terus. Itu akan berbuah-buah. Engkau akan berbuah-buah. Maksudnya berbuah-buah apa? Dilihat orang kau nanti. Dinikmatin orang apa yang kau lakukan. Itu berbuah. Waktu orang melihat dan memandang hidupmu. Orang berkata, berani bilang. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa Tuhan dalam hidupnya. Wah, kalau begitu saudara-saudaraku luar biasa. Kenapa kita tidak lakukan? Tuhan itu luar biasa. Ajaib dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara-saudara. Iya. Amin. Sabar dalam kesesakan. Itu sekarang ini, halo. Sekarang ini sedang terjadi. Berat sekali persoalan yang dihadapi. Benar apa tidak? Tekun. Sekali lagi, rahasia untuk Anda bisa hidup, menjalani hidup pada hari-hari. Ada di dalam Roma 12 ayat 12. Rahasia yang penting untuk saudara. Pagi tadi saya sudah kirimkan, entah kenapa saya merasa dalam perenungan pagi tadi. Saya sudah bagikan renungan itu juga di grup-grup WhatsApp kita. Roma 12:12 bilang, bersukacitalah dalam pengharapan.
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Harus dalam pengharapan, tetap kita punya pengharapan, tetap bersuka cita. Sabar dalam kesesakan, tekunlah dalam doa. Jadi Anda sudah menerima Injil, Anda mengerti bagaimana Anda bisa sabar dalam kesesakan, karena Anda punya pengertian bahwa Tuhanku sungguh luar biasa, Dia bisa menolong saya. Sabar dalam kesesakan. Kenapa Anda tetap berdoa? Kenapa tetap bertekun? Anda punya pengertian yang benar bahwa kalau saya berdoa, saya beroleh kekuatan ilahi memampukan saya. Tanpa doa, itu sedang menunjukkan kemampuan Anda. Dengan doa, Anda sedang menyatakan bersama Tuhan, kekuatan Tuhan ada pada saya. Jadi Anda harus lakukan, tekunlah terus. Lihat hasilnya di kemudian hari. Memang hari ini mungkin belum kelihatan. Tapi kalau Anda melakukannya, mengerjakan, nanti Anda akan lihat. Nanti Anda akan bingung sendiri melihat diri Anda. Sama seperti yang sering kali saya alami dengan istri. Kalau melihat banyaknya susahan ini, banyak sekali ini yang harus diapakan. Rasanya sudah betul-betul mau tumbang. Tapi kenapa kita bisa kuat ya, Ma? Kadang-kadang gitu saya dengan istri. Iya, tapi kenapa kita masih bisa tetap bersemangat ya? Iya ya. Tengok, ada jemaat yang kayak gitu dia tuh model-modelnya itu. Iya, tapi kenapa kita masih tetap setia melayaninya ya? Kan masih kita tetap setia untuk mengingatkannya ya. Kalau nengok dari gaya-gayanya dan model jenis-jenis rambutnya, kayaknya udah gak jelas itu. Tapi kenapa kita masih bisa ya? Itu tahu kenapa saudara? Itu karena Tuhan, betul nggak? Kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa. Itu yang disebut salah satu yang kita katakan tadi, berbuahlah. Salah satu jenis buahnya maksud saya. Maka orang-orang akan melihat bahwa kami atau Anda kalau melakukan praktekan firman itu, orang-orang akan melihat Anda, wih luar biasa senang dia ya, kayak gak ada masalahnya ya, padahal banyak kali. Nampak kali dia banyak berkatnya, uangnya banyak, yuk kita ke rumahnya, kita pinjam uangnya yuk. Nah itulah dia saudara-saudara, ujung-ujungnya kan begitu. Karena apa? Senang. Kenapa? Dinikmati. Kenapa? Sukacita, walaupun berat. Sehingga orang melihat, aduh, gak ada masalahnya. Sehingga waktu kita cerita sama orang gak yakin kalau kita punya masalah. Benar apa tidak? Berarti sudah berbuah. Injil itu ada dalam diri kita, berbuah. Orang gak bisa ukur seperti dengan apa yang menurut pikirannya. Sebenarnya kita ini banyak kesusahan, tapi dia itu merasa bahwa ini gak ada kesusahannya. Ini senang kali hidupnya. Kadang-kadang ada sama teman jumpa, ya teman-teman lama ya dulu. Waktu di Nias pertama saya ke kampung, dia bilang mereka panggil saya bukan Pak, Bang, karena dulu kan saya masih muda. Bang, gimana kabarnya? Bang, dibilangnya gini, kenapa Abang gak tua-tua ya nampaknya? Saya bilang, gak tua gundulmu. Saya bilang, udah berubah nih gini. Enggak ya, kok kayaknya tetap seperti dulu aja ya. Gak tahu dia rahasianya. Mau tahu rahasianya? Sabar dalam kesesakan. Ngerti maksudnya? Gak ada susahnya. Bertekun dalam doa. Sukacita dalam pengharapan. Sabar. Nengok dia gitu sabar. Lus dada. Oh haleluya. Oh Yesus. Roh Kudus. Pakai bahasa Nias. Hanya muni. Yesus Kristus. Begitu. Tapi kalau kita lihat orang enggak begitu soma. Nah kan itu kan udah setan dalamnya. Macam mana bisa berbuah? Ayo kita praktekkan firman Tuhan. Jadi kenapa kita tidak berbuah? Pertama, tidak punya pengertian yang benar. Hanya dengan pengertiannya sendiri. Dan yang kedua, dia tidak mempraktekkan kebenaran. Biarlah Injil itu berbuah dalam hidup saudara. Pulang dari sini, semakin berbuah-buahlah Anda. Karena Injil sudah disampaikan dalam hidup Anda. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Adakah di antaramu yang hari ini hadir? Kau punya kesusahan berat, ada pergumulan dalam hidupmu. Kau boleh angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kiri di dadamu. Biarlah hari ini saya berdoa untukmu.
buat yang punya kesusahan hari ini. Bapa yang baik, buat mereka yang mengangkat tangan hari ini, aku berdoa, Tuhan, Engkau lah yang menjamah, Engkau yang memulihkan, Engkau lah yang tahu setiap pergumulan. Tapi kami percaya bahwa Injil sudah diberitakan. Kau Yesus Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat ada di dalam kami. Maka hari ini kami percaya bahwa mukjizat itu nyata, memberikan kami penguatan, pertolongan, dan Engkau menolong kami, memberikan kami hari-hari lepas hari suatu pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Tolong dan Kau memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati semuanya tangan-tangan yang terangkat. Pergumulan mereka apapun Tuhan, aku rindu Kau yang tahu dan Kau menjamah. Roh Kudus bekerjalah. Bekerjalah, jamalah mereka hari ini. Mengangkat tangan Tuhan, jamah dengan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya.